ular. Oke teman-teman, kita ini mungkin diperingatkan ya tatanan candi-candinya. Jadi sekeliling, nah ini untuk astralnya teman-teman ya. Ini astralnya yang di luar ini, wah intinya itu yang bagian menghasut atau menggoda orang-orang yang berziarah ya, berziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam namo budaya. Kembali lagi teman-teman bersama kami channel Padepokan Nurjati Majanallah. Di sini kita akan mengekspor ke sejarah leluhur Nusantara atau seleluhur kita. Lokasinya di Candi Deres. Candi Deres itu berada di wilayah Jember Selatan, Kecamatan Bumukmas. Ini untuk sejarahnya kurang lebih teman-teman. Jadi candi ini muncul di saat peradaban, atau ini jejak ya, jejak kayak napak tilasnya kurang lebihnya itu Mataram. Kalau nggak Mataram ya bisa ke Majapahit, soalnya kalau nggak disebutkan semua nanti pro kontra. Jadi untuk awal munculnya ini dari penglihatan dari tim ataupun tadi busnya ya, pas saat kondisi dulunya itu hujannya deras campur badai dan juga petir, akhirnya pas muncul terus kondisi candinya ini akhirnya dinamakan Candi Deres. Itu sesuai pendapat kita ya teman-teman. Untuk pendapat lain ya mungkin beda-beda pendapat. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Ikuti terus, kita akan ekspor ke dalam. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kulon wun, rahayu. Baik teman-teman, ini Candi Deres ya. Candi Deres. Ini papan tulisan. Ini sejarah leluhur teman-teman. Jangan kita tinggalkan dari buyut-buyut kita. Kita tanpa leluhur kita nggak akan bisa sampai masa sekarang. Oke, kita akan naik atau ekspor lah ya, ekspor di lokasi ini petilasannya. Ini untuk lokasinya di tengah persawahan teman-teman, di tengah-tengah jalan raya, terus di tengah-tengah sawah untuk lokasi ini teman-teman. Ini ya sesembahan biasanya ya, ini kita pas di bulan Suro ya, pas di bulan Suro ini. Jadi para masyarakat setempat ataupun para spiritual dan lain-lain menghargai teman-teman, menghargai untuk wujud kita atau leluhur kita. Kita di sini juga akan sekali lagi teman-teman ya, ini bukan syirik, ini bukan musyrik atau dan lain-lain. Kita menghargai untuk budaya ya. Jadi jangan samakan sama yang di luar sana, teman-teman ya. Jadi untuk tradisi itu jangan dihilangkan teman-teman.
soalnya kita itu hidup sebelum ada peradaban sekarang, sudah ada leluhur kita, bukan peradaban yang dari luar sana yang gimana ya, yang menghidupi intinya Nusantara ini. Ya kita boleh untuk menghormati atau menghargai yang dari luar nggak apa-apa, cuma jangan menjatuhkan yang ada di dalam yang sudah ada sejak dahulu. Khususnya orang Jawa atau orang Nusantara. Bahaya misalkan barang ini teman-teman, ini sudah ada dupa, ada ya sesembahan lah. Biasanya di bulan-bulan suro atau di malam-malam tertentu, biasanya masyarakat sekitar atau mengasih, ini bukan sajen, bukan teman-teman. Kalau kayak gini nih sudah sandingan atau apa, gimana ya ya tradisi orang-orang Nusantara, khususnya kayak suku-suku lain, ada yang suku Bali, suku Dayak, suku Baduy dan lain-lain, Jawa ya pakai kayak gini untuk menghormati para leluhur atau para mbah-mbah kita yang sudah dulu memperjuangkan Nusantara. Untuk hawa di sini satu, adem, dingin, adem, ayem, dan juga gimana teman-teman ya, kurang lebihnya lebih ke tenang lah ya, nggak seperti ya, kecuali yang di luar teman-teman. Nah ini untuk masyarakat ini untuk masyarakat sekitar lah mungkin ya. Jadi di luar ini baru yang gimana ya, yang penghasut atau yang jahat-jahat lah kurang lebihnya ya mas, yang menggoda. Jadi gini teman-teman, yang di dalam atau yang si beliau yang napak tilas di sini itu bagus intinya gitu, baru yang di luar yang menghasut intinya gitu ya. Sama kayak yang ada di makam-makam apa itu sebenarnya baik, cuman di luarnya itu yang menghasut untuk kayak minta sesaji, minta pesugihan dan lain-lain. Nah ya, untuk saran dari kami khususnya ya teman-teman, ayolah jangan untuk minta pesugihan, sesembahan atau yang lain-lain. Kita hargai, sesungguhnya jangan sampai terkecoh teman-teman ya. Ini tempat sakral, tempat bersejarah, bukan tempat untuk minta-minta pesugihan, bukan tempat untuk minta-minta nomor gimana itu, togel apa itu bahasanya. Jadi ojo sampai kayak ngomong bahasa Jawa gitu teman-teman. Ini tempat-tempat bersejarah ya teman-teman, tempat leluhur. Yuk kita explore, kita lihat-lihat sekeliling. Oh ini ada teman-teman, pohon yang besar. Nah ini buah apa ini? Buah apa ini? Kayak kelengkeng. Pohonnya kayak pohon kelengkeng kan? Ini ada, ini ada buah mengkudu. Ya mengkudu ya? Oh ya mengkudu ini teman-teman. Ini teman-teman. Ya. Entis. Nah ini apa, tatanan apanya ini? Tatanan candi-candinya. Jadi sekeliling. Nah ini untuk astralnya teman-teman ya. Ini astralnya yang di luar ini, wah
intinya itu yang bagian menghasut atau menggoda orang-orang yang berziarah atau yang nganu di tempat wisata ini. Jadi akhirnya tujuannya mau sowan atau nganu ke leluhur, akhirnya yang ada yang kayak pesugihan, minta-minta nomor, ada yang nganu, yang intinya ke gitu-gitu itu teman-teman. Sebenarnya nggak boleh kalau gitu. Kalau di dalamnya itu baik teman-teman. Ya, bukan yang apa itu? Yang mengabulkan atau yang anu ya, aslinya ya jin-jin, iblis-iblis, demit-demit yang di luar itu, bukan para leluhur itu. Bahaya yang jaga. Kalau nggak ada leluhur nggak akan seperti sampai peradaban sekarang, intinya gitu. Kalau jenengan ingin lebih tanya-tanya atau gimana ya, atau ingin tahu lebih dalam, bisa sowan atau lihat video-video kami di Padepokan Nurjati Macan Allah. Oke, kita jalan lagi, kita lihat dulu. Oke teman-teman, ini pohon apa, beringin ya kalau nggak salah, ini pohonnya pohon beringin. Beringin ya? Oh bukan beringin. Oh iya betul, ini satu petak. Oh ini teman-teman, nangka. Oke, ini pohon nangka. Ya hawanya enak teman-teman di sini. Kalau teman-teman nggak percaya, buktikan sendiri, datang ke sini. Untuk wilayahnya itu daerah Jember Selatan, dan juga coba biasanya kalau teman-teman main ke tempat-tempat petilasan ataupun tempat-tempat bersejarah, jenengan rasakan energinya, jenengan rasakan hawa keberadaannya itu enak atau enggak. Ini ada dua sisi teman-teman ya. Ini yang sisi satu, di sini juga ada. Di sana juga ada pendopo. Ini pohon, ya ini pohon nggak tahu ya, besar juga. Ini candinya juga. Ini. Jadi teman-teman, ini Candi Deres. Ya ini pendapat dari kita teman-teman ya, pendapat dari Padepokan Nurjati Macan Allah. Ini napak tilas atau pernah persinggahan dari suatu apa ya, suatu orang dalamnya patih lah, kalau nggak patih itu senopati. Untuk kerajaannya itu gimana ya, bisa dibilang dari Mataram, bisa dibilang dari Majapahit. Ini kalau nggak disebutkan salah satu nanti ada yang meri, ada yang ngiri, kurang lebihnya gitu. Jadi napak tilas yang pernah bersinggah di wilayah ini. Sini apa ini? Sini mana? Gumuk Mas di Jember, di Jember. Jadi ada kurang lebih sudah ada sangkut pautnya dari Mataram Majapahit, itu ada kerajaan sebelah desa itu, ada kecamatan yang namanya Puger, itu juga kerajaan juga. Kalau itu ada hampir sedikit kaitannya sama Belambangan Banyuwangi juga ada. Kalau daerah yang timur itu, ini tumpukan yang kedua, ini yang ketiga ini. Ini yang ketiga agak kecil teman-teman ya, segelintir gini doang. Nah ini teman-teman, jadi astral yang jahat ini daerah sini. Pisang-pisang ini, wah, ini tukang menghasut manusia-manusia melakukan pesugihan daerah sini.
Ini daerahnya, ini wilayah yang nakal ya, nakal, intinya nakal. Oke, kita nggak akan nantang-nantang atau yang lain-lain seperti eksplorasi nyali atau anu ya. Ini soalnya kita di tempatnya leluhur kita. Jadi yang nakal ini daerah sini teman-teman. Ini oh, ini bagian kroco yang nakal-nakal ini daerah sini. Ini bagian yang menjerumuskan orang-orang agar melakukan yaitu yang pesugihan dan lain-lain. Ini daerah sini nih. Ini pokoknya sekeliling itu ya. Jadi nempel-nempel di pohon-pohon pisang itu, nempel-nempel di anu, di luarnya. Kayak ada yang mau interaksi, ada yang mau masuk. Tadi kata Gusnya gimana? Ya tadi teman-teman ya, apa untuk penglihatan kami banyak satu sosok prajurit di sini. Ya prajurit yang nunggu, maksudnya yang menjaga tempat ini. Nampak tilas dari si beliau yang pernah disinggah di sini, dan juga para pegawainya itu para macan-macan dan macan kumbang. Itu apa itu? Merah-merah rambutan apa ya? Kalau dikasih pusaka gimana? Untuk tempatnya ya enak teman-teman. Coba kameramen kalau mau nyorot-nyorot. Ya untuk ini mungkin sudah ditata sama warga atau ya bentuknya gini, cuman kan nah ini kayak contoh ini kan sudah apa, sudah rata ya. Terus di dalam kalau di apa gali ini kan masih ada tatanan, jadi kayak warga-warga setempat mungkin akhirnya menata kembali munduk-munduknya sampai ya seperti yang ada di belakang sama samping ini. Jadi ngetut apa kok ngetut nih, jadi mengikuti tatanan yang ada di bawah sampai ke atas. Ini kan sudah terpendam anu, sudah yang aslinya akhirnya ya rata, terus bisa di anu ini sampai bisa di apa dalam-dalam pohon kayak gitu. Ya memang asli gini. Jadi dari bawah sampai ke atas sudah memang bener-bener ketata. Jadi mungkin ini yang kayak bata-bata yang kurang beraturan ini apa kayak masyarakat atau pihak-pihak setempat merapikan intinya.
ditata sesuai demikian rupa. Monggo kalau mau naik, bisa naik apa enggak? Banyak semut. Nuwun rahayu. Nih ya. Wah. Ini jadi pas di tengah-tengah pohonnya, pas di apa tengah-tengahnya candinya. Nah, itu yuk, batunya teman-teman. Batunya itu di dalam pohon ini, kalau dipikir logika di luar nalar ya. Nah, ini demikian rupa, sama-sama yang seperti yang di sebelah sana. Ini jadi kalau dipikir logika nggak bisa teman-teman. Ini mungkin kayak tembok mungkin ya, tembok ya, nah lebih tembok ini masuk ke dalam. Mungkin mau nyorot lebih dekat nggak apa-apa. Lebih baik ini untuk apa, saran ya, lebih baik itu satu, bukan untuk minta-minta, bukan untuk apa, bukan untuk yang pesugihan dan lain, jangan sambung doa. Bukannya kita meminta didoakan sama nganu, ndak, kita sambung doa, kirim gimana ya, kirim sowan, itu bahasanya apa itu kalau bahasa Indonesianya? Ngindangi lah, itu apa itu bahasanya itu kalau anu? Iya, nyambangi, bahasa Jawa apa ya? Ya menjenguk, intinya gimana ya? Ya jenguk leluhur lah inti. Ya kalau bahasa Jawa itu ya sowan ke nganu, sowan ke para leluhur kita, dan bukan untuk minta-minta dan lain-lain, enggak teman. Kita menghormati, kita untuk mengingat lah ya, untuk mengingat, terus kita bisa kasih sandingan atau dan lain-lain kayak ini teman-teman. Contohnya teman-teman ya, nih sebelah sini ada yang kopi pahit, terus ini dupa-dupa, itu ya itu yang namanya sandingan. Bukannya kita menyembah atau anu, ini bukan teman-teman. Ini ya khususnya itu menghargai, menghormati. Jangan dikatakan musyrik atau syirik, soalnya kita sudah, sebelum ada yang luar masuk ke Nusantara, kita sudah punya leluhur. Kalau nggak ada leluhur, kita nggak sedemikian sampai ke peradaban yang sekarang. Nah, teman-teman, ular. Oke teman-teman, kita ini mungkin diperingatkan ya. Ada ular weling teman-teman. Jelas kok.
kita diingatkan jangan terlalu lama di atas. Tadi gambaran teman-teman, bukannya apa itu boleh anu goib dan lain-lain, enggak, cuma pengingat ya teman. Kalau teman-teman gimana ya, asik mempelajari ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu budaya Nusantara itu lebih ayem, lebih tenang. Jadi harus selaras lah antara agama dan juga adat istiadat, budaya, tradisi, itu hidup lebih tertata. Teman-teman, kameramen monggo sorot, gak apa-apa ke sana ularnya. Gak apa-apa, aman. Weling itu mengingatkan. Ular weling. Ini ular weling teman-teman, bahaya. Ular weling itu sangat berbahaya, ular weling. Itu bisa. Nah ini kalau di logika ya, coba sama sorot nih, kalau di logika masa nalar ini, batu di anunya pas sama pohon nyatu. Nggak mungkin ya. Apa? Nggak mungkin bisa. Biasanya kan ular tadi kalau ada manusia langsung nyerang teman-teman dia. Ini kan enggak. Nah, ini itu di situ itu. Tuh ularnya tetap naik ke sini. Pas di baliknya apa? Akar ini. Lewat lagi tadi. Selagi kita nyaman atau enak sama alam, alam pun juga bales mengenakkan. Ini sungguh fenomena ini. Pohonnya hidup di atasnya apa? Bebatuan. Nggak roboh, nggak apa ya. Ini kan tatanan-tatanan ini seperti tadi prosesnya. Mungkin tangkai yang ini habis patah ini. Ya teman-teman, kita coba naik ke atas ini ayo. Rahayu, kula nuwun. Tadi ular weling teman-teman, sekarang sisiknya. Ini teman-teman, ada sisik ular juga. Nggak tahu ular apa ini. Sisik ular.
untuk ular memang suka tempat-tempat kayak gini yang adem, timbun. Ini apa ini? Kayak kain. Oh, mungkin ini tutupnya teman-teman, tutupnya pohon. Mungkin kan biasanya di kadang setiap pohon-pohon besar ada ditutupin kain kuning, kain putih gitu. Mungkin ini tutupnya itu. Katanya sampai di dalam-dalam. Unik. Oke teman-teman, ini pesan dan kesan khususnya dari channel Padepokan Nurjati Macanoloh. Ya jangan gimana teman-teman ya, jangan lupa akan leluhur kita, jangan menyia-nyiakan atau jangan intinya jangan melupakan lah sama leluhur kita. Kalau nggak ada leluhur nggak akan bisa sampai sekarang. Sebelum ada budaya atau kurang lebihnya budaya dari luar Nusantara masuk, kita sudah punya budaya dan tradisi. Jadi jangan mengaitkan tuh yang gini ada yang menganggap bid'ah, gini ada menganggap syirik, musik dan lain-lain. Jangan mengaitkan kayak gitu. Intinya saling menghargai lah dan saling menghormati. Soalnya kalau sudah ketemu apes itu nggak ada yang bisa mungkiri, nggak ada yang bisa nolong. Intinya saling menghargai. Kurang lebihnya gitu teman-teman ya. Oke, sekian dari kami teman-teman. Apabila ada perkataan atau pengucapan yang salah, mohon dimaklumi, kita sama-sama belajar, intinya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam namo budaya. Kula nuwun, jangan lupa like, komen, dan subscribe.